Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Jaki di Belanja Saham. Dan video ini gua mau bahas MTech atau Elang Mahkota Teknologi ya guys ya. Gua melihat di Twitter atau di banyak sosial media ada banyak orang sih lumayan yang mengeluhkan kenapa saham MTech ini turun terus guys, dari sempat di 2000, di atas 2000 per lembar, 2500 kalau gua nggak salah, sampai sekarang udah tinggal 1500. Dan terus terang ini bukan salah satu portofolio gua, dan gue coba iseng membaca laporan keuangannya apa yang membuat si saham MTech ini turun terus. Dan gua menemukan satu hal yang menarik guys. Nah ini saran dari gua guys ya, lu ketika melihat saham MTech bisa di berita, bisa di pihak ketiga seperti RTI Bisnis, investor.com. Ketika lu melihat berita pun akan banyak berita yang mengatakan bahwa laba MTech naik 900%, naik berapa kali lipat, melonjak berapa kali lipat dari semester 1 2021. Begitu guys. Karena kalau lu perhatikan memang laba keseluruhan itu naiknya gede banget guys. Tapi gua tetap menyarankan lu baca laporan keuangannya, karena ada bagian di laporan keuangan yang tidak dijelaskan secara detail di berita, di pihak ketiga seperti RTI atau investing.com atau yang lainnya. Lu bisa menemukan hal detail ini di laporan keuangannya si MTech di semester 1 2022. Nah, hal yang menyita perhatian gua guys itu adalah laba usaha. Lu boleh cek di operating profit. Operating profit MTech di tahun 2021 semester 1 itu 900 miliar. Tetapi di semester 1 2022 turun jadi 400 miliar. Dan yang menyumbang pendapatan laba MTech sehingga si MTech ini labanya meningkat tajam, yang lu bisa baca di berita-berita, itu adalah laba dari entitas atau dari asosiasi. Jadi begini guys, perusahaan ketika dia perusahaan membuat karet, membuat gelang, membuat alat perekat, dia buat, kemudian dia jual dan dia mendapatkan untung, itu namanya laba usaha atau operating profit. Laba yang didapatkan dari dia menjual produk-produknya, seperti itu. Nah, laba usahanya MTech ini turun. Nah, yang membuat laba MTech jadi melonjak apa? Laba dari entitas atau laba dari asosiasi, seperti itu guys. Lu bisa lihat angkanya, dan itu benar-benar melonjak tajam. Sayangnya beberapa investor sadar akan hal ini, ya melihat laba usahanya menurun sehingga memutuskan cabut dari MTech. Nah, gue kurang paham laba dari entitas atau dari asosiasi ini apa. Gue punya gambaran tapi gue nggak bisa menjelaskan secara detail, khawatirnya gue salah. Tapi kalau lu banyak baca berita, si MTech ini banyak melakukan investasi di perusahaan-perusahaan lain seperti di Rans, kemudian di Bukalapak dan sebagainya guys. Gue nggak bisa menyebutkan satu persatu, dan labanya didapatkan dari hasil investasi tersebut. Labanya bukan merupakan laba usaha, hasil dia menjalankan operasionalnya, seperti itu guys. Dan lu perhatikan lagi, beban administrasinya pun meningkat. Jadi beban administrasi ini kan nanti mengurangi laba bersih guys. Pendapatannya banyak, tapi kalau bebannya gede juga buat apa? Nah, bebannya ini meningkat dari tahun 2021 semester 1 ke 2022 semester 2 ini meningkat. Angkanya bisa lu baca guys, gua akan tampilkan di sini dan lu juga bisa cek laporan keuangannya. Itu yang membuat si MTech ini di mata investor-investor tidak menarik lagi. Dan lu silakan bisa cek kapan terakhir kali si MTech membagikan dividen. Dari tahun 2021, 2020, 2019 gua nggak melihat si MTech ini membagikan dividen guys. Jadi double, udah laba usahanya turun, beban administrasinya naik,
perusahaan nggak bagi dividen, PBV-nya gede, akhirnya ya sahamnya roboh. Seperti itu guys. Jadi lu perlu melihat laporan keuangan, sekali lagi guys ya, lu perlu melihat laporan keuangan supaya lu tidak termakan dengan berita-berita atau kabar yang beredar bahwa labanya MTEK ini melonjak tajam. Ternyata pas lu lihat detailnya, wah laba usahanya turun, udah gak menarik. Beda dengan kayak PTBA, kayak misalkan perusahaan-perusahaan yang memang laba bersihnya itu meningkat dengan drastis, diiringi dengan laba usahanya. Seperti itu guys. Ingat, laba bersihnya meningkat drastis tapi diiringi dengan laba usahanya. Artinya perusahaan ini benar-benar menjual produknya, mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya, duitnya beneran ada. Dan perusahaan yang memang benar seperti ini biasanya akan rutin membagikan dividen. Seperti itu guys. Sekali lagi, ini bukan ajakan jual atau beli. Gue tetap menyarankan lu untuk membaca laporan keuangannya, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi lu sebagai salah satu sumber referensi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya guys ya.